Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadriansyah dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang techno-sociopreneurship. Mengembangkan wirausaha menjadi salah satu alternatif solusi dalam mengatasi masalah ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat saat ini, seperti dengan adanya kesenjangan sosial, kemiskinan, dan kekurangan lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan pengangguran yang tinggi menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya masalah tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tentu dapat ditunjang oleh banyaknya aktivitas individu yang memungkinkan untuk menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini jadi sangat penting mengingat laju pergerakan ekonomi tidak mungkin hanya ditopang oleh industri-industri besar yang sudah ada. UMKM juga dapat berpotensi menjadi bagian terpenting terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kita dapat melihat bagaimana UMKM sangat mampu menunjukkan eksistensinya dalam kondisi ekonomi seperti saat ini. Di tengah kelesuan ekonomi yang tengah melanda, UMKM mampu hadir untuk menjadi salah satu solusi mempertahankan dan mengembangkan ekonomi secara kreatif dan inovatif, meski dengan keterbatasan yang ada. Ketimbangan ekonomi antar masyarakat pada saat ini menjadi suatu tantangan dan peluang untuk melakukan inovasi kebijakan dan model bisnis UMKM. Secara umum, kewirausahaan merupakan upaya penciptaan usaha baru yang berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha, dan stakeholder lainnya. Di dalam perkembangannya, kewirausahaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu entrepreneur, technopreneur, dan sociopreneur. Ketiga jenis kewirausahaan tersebut dapat terlihat dari tujuan dan model bisnis yang dijalankan. Dengan adanya hal tersebut, membuat adanya pemikiran dan tindakan kreatif dan inovatif bagi setiap masyarakat. Technopreneurship dan sociopreneurship menjadi suatu pengembangan yang kreatif dan inovatif dalam memulai wirausaha dengan memanfaatkan inovasi yang berbasis pada teknologi, serta mengusung konsep wirausaha berbasis sosial yang bukan hanya untuk mencari keuntungan usaha, tapi juga menjadi perwujudan serangkaian kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kewirausahaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada entrepreneur. Entrepreneur merupakan seseorang yang menjalankan suatu bisnis baru dengan menciptakan ide yang inovatif. Lalu, biasanya orang tersebut mengembangkannya dengan ide-ide baru yang ada di dalam dunia bisnis dengan menghadapi resiko dan ketidakpastian. Bertujuan untuk mencapai laba serta pertumbuhan melalui pengidentifikasian peluang-peluang yang ada. Yang kedua ada technopreneur. Technopreneur merupakan seseorang yang mengembangkan bisnis berbasis teknologi. Orang tersebut memiliki kemampuan bisnis dan memahami wawasan yang luas mengenai teknologi. Kemudian kemampuan ini dikombinasikan untuk membuat sebuah produk atau layanan. Biasanya technopreneur sangat cocok untuk diterapkan di generasi pada saat ini, karena generasi pada saat ini memiliki peluang sangat besar lantaran memiliki pemahaman tentang teknologi serta lebih inovatif. Technopreneur juga dapat menjadi sebuah proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk mengembangkan ekonomi. Technopreneurship sendiri memiliki arti sebuah konsep kewirausahaan yang banyak berfokus pada aspek teknologi dalam usaha yang dikembangkan. Teknologi yang diciptakan atau diperbarui baik dari segi penyajian dan penampilan produk dari bentuk produk yang sudah ada sebelumnya. Tujuan ini dimaksudkan agar produk yang dikembangkan dapat memiliki nilai manfaat yang baik serta mempermudah pekerjaan oleh manusia. Yang ketiga ada sociopreneur. Sociopreneur adalah seseorang yang menjalankan suatu bisnis dengan tujuan untuk membantu atau mengatasi permasalahan yang ada di kehidupan sosial masyarakat. Biasanya, sociopreneur memiliki misi untuk memberikan dampak baik bagi masyarakat. Dalam menjalankan sociopreneur harus benar-benar dari orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga dalam menjalankannya tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Makanya, menjadi seorang social entrepreneur harus berani mengambil resiko karena tujuan utama membantu dalam memperbaiki perekonomian masyarakat. Sociopreneurship sendiri memiliki arti kewirausahaan yang mengusung konsep wirausaha yang diiringi dengan bidang sosial, sehingga tujuan utama dari sociopreneurship tidak hanya berfokus pada pencarian keuntungan, akan tetapi juga untuk mencapai tujuan dalam perwujudan serangkaian kegiatan sosial. Dengan kata lain, sociopreneur merupakan proses terbentuknya badan usaha berdasarkan misi
sosial dan lebih mengutamakan misi sosial tersebut dibandingkan untuk memperoleh keuntungan dari pembuatan usaha tersebut. Selanjutnya, techno-socialpreneur memiliki arti seorang pengusaha yang menggabungkan teknologi, sosial, dan inovasi dalam bisnisnya. Mereka menciptakan solusi baru untuk masalah sosial melalui penggunaan teknologi, seperti memanfaatkan aplikasi dan platform digital untuk memperbaiki sistem kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Techno-socialpreneur memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif melalui bisnisnya. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari bisnisnya. Mereka menciptakan bisnis yang berkelanjutan untuk memiliki dampak positif pada masyarakat. Contoh bisnis techno-socialpreneur termasuk perusahaan yang menciptakan teknologi untuk membantu orang dengan disabilitas, platform edukasi online yang dapat diakses oleh semua orang, atau aplikasi yang membantu memperbaiki sistem kesehatan di daerah terpencil. Techno-socialpreneurship sendiri berbeda dengan bisnis konvensional karena selain mencari keuntungan finansial, mereka juga memperhatikan dampak sosial dari bisnisnya. Mereka mencoba menciptakan nilai positif melalui bisnisnya, seperti memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan kesehatan atau pendidikan. Techno-socialpreneurship memerlukan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan solusi baru bagi masalah sosial. Mereka harus mampu menggabungkan teknologi dan inovasi dengan pemahaman yang mendalam tentang masalah sosial yang ingin mereka selesaikan. Selain itu, mereka juga harus memiliki keterampilan manajemen dan kewirausahaan yang kuat untuk mengembangkan bisnis mereka menjadi sukses dan berkelanjutan. Sebagai sebuah konsep bisnis, saya berpendapat bahwa techno-socialpreneurship sangat penting dan relevan dalam era digital yang kita alami saat ini. Konsep ini mengakomodasi kebutuhan akan solusi kreatif dan inovatif untuk masalah sosial yang kompleks sambil juga memperhitungkan dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Techno-socialpreneurship dapat membawa dampak positif yang besar pada masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Konsep ini dapat membantu memperbaiki masalah sosial yang terkait dengan ketimpangan sosial, kesenjangan, dan krisis lingkungan. Selain itu, techno-socialpreneurship juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pengusaha muda yang ingin menciptakan bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif pada masyarakat. Dengan demikian, techno-socialpreneurship dapat membantu menciptakan budaya kewirausahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Namun, dalam menerapkan konsep techno-socialpreneurship, penting untuk memperhatikan keseimbangan antara dampak sosial dan keberlanjutan bisnis. Dibutuhkan manajemen yang baik dan pengambilan keputusan yang bijaksana untuk memastikan bisnis tetap berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton.